Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua. Sekarang Ibu akan membahas soal matematika yang kemarin, yang tryout keempat, latihan tryout keempat, tapi tidak semua nomor Ibu bahas. Yang akan Ibu bahas adalah nomor-nomor yang salahnya lebih dari 10 orang. Jadi yang lebih dari 10 orang salah di nomor tersebut. Disimak baik-baik supaya semakin paham ya. Baik, untuk soal yang pertama di sini Nisa akan berkunjung ke rumah nenek. Ia naik bus sejauh 17,5 kilo, naik angkutan kota lagi 8.000 meter, kemudian dia jalan kaki sejauh 1.200 dekameter. Jarak rumah Nisa ke rumah nenek. Ini sebetulnya hanya cukup dijumlah-jumlahkan saja, tapi harus dirubah dulu satuannya. Di sini jarak pertama naik bus 17,5 kilometer. Kemudian dia naik angkot lagi, berarti kan nambah jaraknya, tambah 8.000 meter. Dia berjalan kaki, berarti tambah lagi jaraknya 1.200 dekameter. Nah, di sini jawabannya dimintanya dalam meter. Berapa meter nih jaraknya? Pertama 17,5-nya ini kita rubah dulu ke meter. Dari kilometer ke meter itu turunnya 3 tangga. Berarti ini dikalikan 1000. 17,5 dikali 1000. Jadi di sini geser 3 karena 1003 angka nolnya. Geser 3 kali ini. 1, 2, 3. 17.500 meter. Kemudian 8.000 meter nih nggak perlu dirubah. 8.000 meter. Dan 1.200 dekameter. Dekameter ke meter itu turunnya 1 tangga. Nah, di sini 1.200 kalau turun 1 tangga tambahin aja 1 nol. Nah, jadi 12.000 meter. Nah, tinggal ditambahin 17.500 tambah 8.000 tambah 12.000. Jawabannya adalah 37.500 meter. Jawabannya yang ini ya. Soal selanjutnya di sini adalah tentang titik koordinat. Nah, di sini ada persegi panjang PQRS punya koordinat titik P min 2,1, Q-nya 4,1 dan R-nya 4,5. Ingat, yang depan ini min 2 ini adalah X. X-nya tuh yang min 2. Yang belakangnya koma ini adalah Y-nya. Ini juga 4-nya adalah X, 1-nya adalah Y. Ini juga 4-nya adalah X, 5-nya adalah Y. Garis yang X itu yang ini nih, garisnya yang horizontal. Ini garis, ini garis Y yang horizontal. Maaf, ini garis Y. Garis X ini yang ini, yang vertikal. Ini yang X. Jangan tertukar, nanti jadi salah bentuknya kalau tertukar. Ini garis X, yang ini garis Y. Sekarang kita lihat titik P dulu. Min 2,1. X-nya min 2,1 berarti min 2 sini dengan Y-nya 1. Nah, di sini berarti. Nah, ini adalah titik P. Sekarang titik Q adalah 4,1. X-nya 4, berarti yang ini, Y-nya 1. Nah, berarti naik ke sini. Nah, ini adalah titik Q. Kemudian titik R-nya 4,5. X-nya 4 lagi dan 5-nya adalah Y-nya, berarti naik ke atas. Ini adalah titik R. Nah, yang ditanya itu titik S. Titik S itu harus di mana supaya bisa berbentuk yang namanya persegi panjang. Nah, biar bisa berbentuk persegi panjang, titik S-nya berarti harus di sini. Harus selurusan sama negatif 2 nih. X-nya yang negatif 2. Nah, Y-nya berarti adalah yang 5. Ini titik S. Berapa titik S dibacanya? Bacanya mulai dari yang XS. X-nya adalah min 2, Y-nya adalah 5. Jadi jawabannya titik koordinatnya adalah yang min 2,5. Yang ini jawabannya. Baik, untuk soal selanjutnya ini diminta untuk mengurutkan pecahan mulai dari yang terkecil. Ya, mulai dari yang terkecil. Nah, di sini pecahannya dilihat ada 82%, kemudian ada 0,81,
ada 22/25, ada 4/5. Nah, di sini ada 4, yang satu pecahan campuran, yang satu pecahan biasa, yang satu pecahan desimal, dan yang satu adalah persen. Nah, dilihat di sini yang pecahan biasanya, ini bawahnya per 25, penyebutnya ini per 25 dan yang ini per 5. Ini sama-sama bisa dijadiin per 100. Jadi, ini kita jadiin per 100% aja karena lebih mudah. 82% ya berarti 82 per 100. 0,81 berarti 81 per 100 karena ini ada dua angka di belakang koma, pasti per 100. Nah, yang ini 22 per 25. Biar 25-nya bisa jadi 100 berarti dikali 4. Atas dan bawah penyebut dan pembilang dikali 4. 25 dikali 4 adalah per 100, 22 dikali 4 adalah 88. Nah, yang ini per 5. Per 5 biar bisa jadi 100 berarti harus dikali dengan 20. Dikali dengan 20. 5 dikali 20, 100. 4 dikali 20 adalah 80. Nah, sekarang diminta mulai dari yang terkecil. Dari terkecil berarti 80 per 100. Ini yang urutan 1. Kemudian ada 81 per 100. Ini yang kedua. Yang ketiganya adalah 82%. Dan yang keempatnya adalah 22 per 25. Jadi jawabannya adalah yang ini. Boleh nggak pakai pecahan desimal? Boleh-boleh aja pakai desimal. Cuman kalau misalkan pecahan penyebutnya itu bisa dijadikan per 100, lebih mudah ngitungnya daripada kamu harus membagi dijadikan desimal. Ya. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Kemudian soal yang salahnya lebih dari 10 orang termasuk soal nomor 15. Di sini suhu udara di suatu daerah berubah-ubah. Semula suhunya minus 5 derajat Celcius. Kemudian naik. Yang namanya suhu naik berarti ditambah 7 derajat Celcius. Terus tiba-tiba turun, berarti dikurang 8 derajat Celcius. Kita tambahin dulu nih yang pertama. Negatif 5 ditambah 7. Positif sama negatifnya, ini gedean positifnya, pasti hasilnya positif. Ngitungnya sama aja kayak 7 dikurangi 5. 7 dikurangi 5 adalah 2. Pakai negatif nggak? Enggak, karena di sini positifnya lebih besar daripada negatifnya. Terus dikurangi 8. 2 derajat Celcius dikurangi 8 derajat Celcius. Nah, di sini positifnya 2, negatifnya 8. Berarti gedean negatifnya. Hasilnya pasti negatif. Depannya pasti ada negatifnya. Tinggal 8 kurang 2, 6. Jadi jawabannya negatif 6 derajat Celcius. Yang ini jawabannya. Kemudian soal terakhir yang banyak salahnya itu yang soal nomor 19. Volume bangun ruang gabungan. Nah, di sini ada 2 bangun. Di sini bangun yang ini adalah kubus. Yang di sini adalah bangun balok. Bangun ruang gabungan berarti tinggal ditambahin volumenya antara volume kubus ditambahin dengan volume balok. Udah tinggal masukin saja rumusnya. Volume kubus, rumusnya adalah sisi kali sisi kali sisi. Volume balok, panjang kali lebar kali tinggi. Sisi kubusnya berapa? Ini udah diketahui kan 5 cm. Kalau kubus satu sisinya sudah diketahui ya berarti sama semuanya. 5 dikali 5 dikali 5. Ditambah. Nah, di sini panjangnya nih diketahui 9 cm. Panjangnya adalah 9. Lebarnya yang ini. Lebarnya ini berarti sama dengan panjangnya si sisi kubus ini. Berarti di sini lebarnya adalah 5. 5 dikali tingginya yang ini yang 18. Udah tinggal dikali. 5 dikali 5 dikali 5 adalah 125. Ditambah 9 dikali 5 dikali 18 adalah 810. Hasilnya adalah 935 cm kubik. Nah, sekian pembahasannya anak-anakku. Mudah-mudahan kalian semakin paham ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.